Pak, itu kan Angkut mall, nah ini kan kebijakan dari intern pengusahanya kan, nah gitu. Tapi bukan ada larangan dari pihak pemerintah dan itu bukan kebijakan pemerintah. ya benar. Ya kan? Ya, Pak. Nah, ini kan menyangkut pribadi, hak kebijakannya para pengusaha itu, kan begitu ya? Nah, lebih konkretnya apa alasannya mungkin bisa ditanyakan ke sana. Harapan Bapak untuk pengusahanya misalnya tidak memotong gaji karyawan atau Nah, gimana, Pak? Ya kalau harapannya, Permintaan Bapak ke pengusaha ya gitu. kita himbau harapannya kiranya karyawan-karyawan yang sementara dirumahkan ini kiranya hak-haknya itu bisa dapat dipenuhi. Paling tidak itu adalah untuk kebutuhannya mereka itu. Nah itu supaya juga diperhatikan dan dipenuhinya. Ya anggap aja ini untuk amal ibadah, ya kan? Nah, iya. Oke. Jangan ada membantu ya dianggap aja untuk kepentingan itu kan yang selama ini kan antara pengusaha dan antara karyawan ini kan ya kan udah cukup familiar ya kan hubungannya kan seperti ibaratnya kalau mata uang ini kan dua sisi mata uang. Ya antara mereka hubungannya juga sudah cukup bagus, tapi dari aspek kemanusiaan itulah yang kami harapkan dan kami himbau untuk mereka tetap memperhatikan hak-haknya karyawan itu. Untuk Mega Mall, Bang? Ya jadi gini ya, kalau untuk penutupan daripada mall ini ya kita minta jangan sampai lah. Artinya kalau masalah jam operasionalnya dikurangi ya itu kita rasa nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Apalagi saya melihat sih ya, mulai daripada pandemik COVID-19 ini ada ya di Batam ini, kita tetap upayakan bagaimana masyarakat kita tidak melakukan borong bahan sembako atau apa. Dan saya lihat sampai hari ini itu masih netral-netral saja gitu loh. Kalaupun misalnya ada kendala itu ya mungkin karena masalah dirumahkan, masalah PHK, kemudian operasional perusahaan yang terhenti mungkin. Nah kaitannya apa? Kaitannya kalau untuk mal sendiri kita bisa lihat di Jakarta saja yang sudah melakukan PSBB ya itu mal tetap dibuka. Karena apa? Masyarakat itu biar dia ada keleluasaan untuk membeli bahan sembako juga termasuk obat-obatan dan vitamin gitu. Jadi masyarakat kita itu supaya terbiasa bahwasanya besok dibeli juga ada gitu loh. Jadi nggak terjadi rush gitu. Bang, Kalau saya sih ya seperti kita sampaikan tadi, kalau bisa jamnya saja yang dibatasi gitu. Jangan sampai ditutup lah, karena bagaimanapun misalnya ya kayak pemasok yang mendistribusikan sayur atau apa yang ke sana gitu. Nah masyarakat Batam ini kan nggak semuanya. Sementara di pasar-pasar tradisional itu kan ada pembatasan tuh, bahkan ada yang ditutup, ya kan? Masyarakat kita saja yang artinya nggak mungkin juga kami mau beli makanan nggak bisa beli ini nggak bisa gitu. Nah kalau misalnya di sini juga ditutup, ini akan berimbas kepada pasar-pasar kaget yang ada di Kota Batam ini gitu. Contoh misalnya yang masyarakat menengah ke atas misalnya, yang biasanya misalnya dia beli itu ya udah beli di mall saja gitu, belanja di mall aja gitu ya. Nah akhirnya akan turun ke pasar-pasar kaget itu tadi dengan pasar-pasar tradisional yang ada gitu. Itu kita bisa lihat kayak misalnya di depan kantor camat Bengkong ya, saya lihat itu menjadi sorotan terus. Kenapa itu semakin bertambah gitu loh di sana? Ya mungkin imbas daripada kayak yang di Jodo misalnya itu dilarang, akhirnya orang jadi kesana semua, penjualnya pun jadi berpindah tempat. Ini sama saja dengan memindahkan ya pembeli itu ke satu tempat gitu. Tapi kalau itu ada dibuka di mana-mana, saya yakin nggak akan terjadi yang seperti ini karena tidak ada kekhawatiran mereka untuk membeli bahan pokok itu tadi gitu.